Ya Sobat Kabarto, sekarang tim Kabarto lagi ada di IMS 2024 dan kali ini senang banget rasanya untuk kedua kalinya di gelaran IMS ada satu booth yang menyediakan berbagai macam industri mengenai marin ataupun maritim yang berbau kapal, mesin-mesin kapal, suku cadang kapal, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang menarik, di mana kalau Sobat Kabarto udah datang ke IMS 2024, di sisi kiri dari kolam buatan yang ada di IMS 2024 ini, Sobat Kabarto bisa lihat nih, di sini ada salah satu kapal yang mejeng nih. Dan di belakang gue ini sudah ada kapal dari Suzuki Marin. Nah, dan gue pengen muter-muter dari kapalnya Suzuki Marin dan juga kita pengen langsung todong ke buildernya. Nah, penasaran kan kalau misalkan kita sering banget nih ngobrol sama builder mobil, builder motor. Nah, ini builder kapal. Nah, penasaran seperti apa? Langsung aja kita berangkat. Ya Sobat Kabarto, yang di belakang gue ini adalah kapal dari Suzuki Marin dengan julukan atau diberi nama Mori Marin. Seperti yang Sobat Kabarto bisa lihat nih, di situ terdapat font dari Mori Marin dan juga emblem dengan huruf M. Nah Sobat Kabarto, kalau Sobat Kabarto perhatiin dari ujung ke ujung ini totalnya adalah 9 meter nih sob. Jadi ini benar-benar kapal yang diciptakan untuk wisata, khususnya wisata keluarga. Kenapa? Karena ntar kita juga pengen lihat nih bahwasannya di dek atasnya itu terdapat sofa-sofa empuk dan juga nyaman, ditambah juga dengan sound system yang pasti jarang banget kita temuin bahkan di kapal wisata sekalipun. Dan nanti juga kita akan lihat kokpitnya ini canggih banget. Nah sekarang gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabarto bahwasannya nih di area kokpitnya ini ada lingkar kemudi seperti mobil pada umumnya, yaitu bentuknya lingkaran. Dan juga ini yang menarik nih, karena bisa di-adjust lingkar kemudinya kayak mobil-mobil nih. Jadi di-adjust tapi hanya bisa teleskopik aja nih sob, dengan beberapa pengaturan yang sistemnya menggunakan tuas kuncian. Begitupun radar-radar ataupun infotainment yang disediakan di area kokpitnya ini cukup canggih. Nah yang menariknya juga nih, kalau Sobat Kabarto perhatiin di area dari decknya sendiri ataupun di area kokpitnya ini banyak banget nih layar-layar yang sebenarnya kadang kalau misalnya kita sebagai orang awam itu bikin pusing. Tapi tadi kita udah tanya juga sama buildernya langsung bahwasannya itu merupakan sebuah indikator dari sonar yang cukup menarik. Kenapa menarik? Gue bilang indikatornya sendiri itu bisa memancarkan mulai dari area sisi samping, sisi ke bawah, dan juga 3D. Nah ini menarik banget nih yang 3D, jadi kita bisa tahu nih di bawah kita tuh ada batu ataupun ada karang, jadi kita bisa menghindari sekiranya kalau misalnya kita akan melewati karang. Nah ada hal juga yang menarik nih dari kapal Mori Marin ataupun kapal yang digarap langsung oleh builder asli Indonesia. Kenapa menarik? Kalau Sobat Kabarto perhatikan, detail-detail semua yang dibuat di sini itu merupakan hasil tangan anak bangsa. Dan juga nih Sobat Kabarto, kalau Sobat Kabarto perhatikan nih, ini semuanya sudah berstandar internasional. Dan ntar kita highlight juga nih detail-detail suasana ini benar-benar rapi banget dan semuanya difungsikan dengan baik. Mulai dari storage-nya, terus habis itu tempat-tempat untuk saklar, tempat untuk menaruh joran, bahkan sampai untuk tempat pengisian bahan bakarnya. Buat Sobat Kabarto yang penasaran kira-kira ini sebenarnya kapal apa sih? Nah, Sobat Kabarto nggak akan temuin lagi dimanapun kapal yang modelnya kayak gini, karena ini hanya dibuat handmade satu aja di dunia alias custom. Dan Sobat Kabarto pun juga bisa memesannya dengan spek yang Sobat Kabarto tentukan sendiri pastinya, atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan Sobat Kabarto. Mulai dari detail-detail bahan dasarnya sampai mesin dari penggerak kapalnya. Kabarto sekarang mau coba sedikit inspeksi nih, bener nggak sih sesuai yang diucapkan sang builder bahwasannya kapal ini terbuat dari bahan aluminium nih sob. Jadi seperti yang gue bilang di awal video bahwasannya untuk menentukan sebuah jenis kapal itu bukan berdasarkan besar ataupun berapa jumlah lambung dari kapal tersebut, melainkan dari bahan dasar yang digunakan. Nah kalau untuk Mori Marin sendiri ini menggunakan bahan dasar aluminium, yang mana
bahan dasar tersebut jelas cukup lebih kuat dibandingkan dengan bahan fiberglass. Dan juga kalau untuk bahan aluminium sendiri ini, nah ini nggak akan lecet nih kalau misalkan kita pengen singgah ke area daratan dan juga area bodinya ini mengenai area-area yang mungkin kasar ataupun yang sifatnya bisa menggesek ataupun merusak. Mungkin hanya baret-baret aja tapi nggak sampai membuat yang sifatnya luka yang nantinya bisa mengakibatkan kebocoran di area bodi kapal. Nah, Sobat Kabarto, gue sekarang udah naikin kapalnya punya Suzuki Marine. Nah, ini menarik banget nih Sobat Kabarto. Jadi, kita dikasih kesempatan untuk jelajah ataupun explore lebih jauh dan juga lebih dalam mengenai apa aja sebenarnya yang menarik dari kapal Suzuki Marine. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu nih, untuk nama kapalnya sendiri, nih udah kelihatan jelas nih. Namanya Mori Marine Indonesia. Dan yang menariknya nih Sobat Kabarto, baru aja kita masuk, kita udah disuguhin sama satu kokpit yang menarik banget dan ntar kita akan bahas juga. Tapi kita akan bahas area depannya terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama, jadi ini sebenarnya lumayan unik nih. Jadi ada sebuah kapal yang tujuannya adalah untuk kapal keluarga bisa dikatakan. Tapi umumnya kalau misalkan kapal keluarga itu kan kanopinya atau atapnya itu cenderung lebih ke depan. Tapi ini dibuat terlihat lebih sempit ataupun lebih sedikit dengan tujuan terlihat lebih sporty. Tapi jangan salah, di samping gua tuh, di tempat yang gue dudukin ini dan juga di depan gue ini ada sofa-sofa yang sifatnya bisa dibuat untuk nyantai-nyantai. Ya jelas, namanya adalah untuk kapal rekreasi. Pastinya butuh banyak spot yang tujuannya untuk nyantai atau menikmati pemandangan dari laut. Dan juga Sobat Kabarto wajib tahu nih, di sini tempat yang ataupun space yang kosong biasanya digunakan untuk storage ataupun menaruh barang-barang penting, mungkin ikan hasil tangkapan ataupun peralatan-peralatan memancing lainnya. Dan menariknya nih, kalau yang di bawah gua nih, ini dia nggak dibuat untuk storage, melainkan untuk speaker. Nah, sekarang kita mau bahas khususnya di area kokpitnya nih. Tapi karena gua awam banget soal kapal, kita langsung ngobrol aja kali ya sama buildernya. Ya Sobat Kabarto, kali ini gua udah langsung ketemu sama buildernya, yang mana builder dari kapal ini asli dari Indonesia, dan gua udah sama Om Hartono nih. Halo. Halo. Nah, jadi tim Kabarto pengen kulik nih, kira-kira tuh sebenarnya seberapa menarik sih kapal ini, apa aja yang bisa di-share sama Om juga, dan denger-dengar katanya kan ini customisasi ya, custom ya? Iya. Mungkin bisa di-share Om. Jadi ini kapal kita ini custom. Ya. Jadi tergantung dari penggunanya, mau aplikasi kemana gitu loh. Nah, mau ke banyak beberapa ini ya. Nah, kalau kita di pulau-pulau itu biasanya aplikasinya ke surfing, spearfishing, diving, atau ke ini ya, mancing gitu juga. Mancing. Nah, jadi base-nya ini sih ya kita tinggal custom aja sih. Oh, tinggal custom. Apa. Jadi ini di Indonesia the one and only nih? Enggak juga, banyak builder-builder yang lain yang membangun kapal aluminium. Tapi kita lebih telaten, lebih ini aja. Dengan detail seperti ini hanya ini kan? Berarti? Kurang lebih lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Om bilang mengenai di sini bisa kapalnya bisa untuk kegiatan kayak spread fishing dan lain-lain. Nah, berarti otomatis kan banyak spot yang harus digunakan untuk mungkin storage ataupun menyimpan barang. Nah, itu gimana Om cara mengaplikasikannya Om? Itu biasanya udah ada. Jadi kita tinggal aplikasikan, misalnya mancing juga, biarpun dia tidak mancing, tapi basically-nya tetap mancing itu udah ada. Jadi kita ada seperti di bawah ini fish tank-nya. Gitu. Nantinya kalau misalnya ada yang pengen ada live bait, kita buatkan live bait-nya. Ada yang pengen party, kita buatkan barnya. Gitu. Mungkin bisa ditambah cup holder atau bottle holder. Iya. Cup holdernya ada semua. Gitu. Berarti emang garis besarnya seperti yang Om bilang, customisasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Iya. Sampai kapal penumpang, sampai kapal transport semua ada. Sampai landing craft pun ada. Landing craft itu berarti dia bisa bawa, ada yang dari size kecil,
bisa bawa sepeda, bisa bawa motor, sampai bisa bawa mobil. Gitu. Menarik juga tuh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Om. Sebenarnya kesulitan paling besar nih saat membuat kapal Mori Marine ini nih apa? Bisa diceritain nggak nih prosesnya gimana mungkin? Sulitnya sih nggak ada ya. Kalau ada. kita sih oke aja sih. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa sih. Ya, kita customize ini serapi mungkin, sebagus mungkin, seergonomis mungkin untuk customer kita gitu loh. Jadi, kalau dari wiring dari layar-layar yang ada di depan ini, maksudnya ngurut kabelnya tuh tergolong repot apa enggak nih? enggak sih. Kalau bagi kita enggak. Kita buat yang paling inti itu kalau kapal itu wiringnya harus bagus semua. Jadi dia punya relay apanya semua, fuse-nya itu semua harus gampang dibaca ini semua. Jadi waktu dia ada masalah di kapal, mereka gampang memperbaikinya. Gitu. Ya, gampang mengatasi. Jadi kita buatnya selalu rapi dan customer itu kalau ada masalah dia gampang. Gampang mengatasinya, nggak perlu ngoprek-ngoprek ke bawah gitu, nggak usah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong juga nih Om, kan awam nih, apalagi saya juga awam mengenai kapal. Kita lihat di depan nih ada 2 layar, yang satu tadi kayak ada sonar, yang itu di sini, ini bisa dijelasin kan nih? Dia sebenarnya Remarin ini atau merek lain pun Garmin banyak jenis. Nah, ini biasanya ada, kalau buat captain sih dia butuh GPS. Kalau GPS itu dia akan ke ini ya. Itu. Pilihannya dari situ ya. Dia loading. Jadi GPS itu dia biasa seperti ini, seperti arah kita kemana, ini kita pinpoint kemana, dia jalan gitu. Nah, ini sih engine punya meter semua di sini, fuel apa semua. Nah, kalau kadang kita nggak pakai di sini, ini sendiri di engine Suzuki udah ada. Gitu. Bawaannya udah ada sebenarnya dari Suzuki. Jadi kadang kita bisa aplikasikan ke radar misalnya dengan GPS gitu loh. Menarik banget. Jadi dia juga ada radar gitu ya. Jadi untuk jalan safety-nya lebih. Nah, kalau ini bedanya nih apa nih Om? Kalau tadi GPS itu arah. Pinpoint kita di mana. Nah, kalau radar itu kita lihat objek gitu. Sekeliling kita nih ada kapal atau enggak gitu ya. Kalau ada lagi yang lebih ini, dia ada thermal. Lebih detail lagi tuh. Iya, kalau thermal itu dia kita mau jalan juga kelihatan. Gitu. Sejenis kayak night vision mungkin ya. Iya. Tapi dia lebih canggih lagi. Thermal gitu. Nah, kalau di sebelahnya lagi biasanya kita pakai ke mancing. Kebutuhan gitu. Mancing nih. Iya, kebutuhan mancing. Itu ada pilihannya casting, fish finder combo. Bener. Nah, ini ada soarnya untuk lihat ikan ini itu ya. Nah, ini juga tapi agak 3D. Nah, ini 3D visionnya yang dari yang kita lewatin. Ini side beamnya 2, kiri sama kanan gitu. Tergantung sih, ini custom. Jadi tergantung kita mau apa. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan mau yang sisi samping aja boleh. Kebetulan kita pakai Remarin ini sekarang. Jadi sebenarnya banyak sekali merek. Ada Garmin, Remarin, Furono. Tergantung customer. Gitu. Pengennya apa? Sekarang nih yang di tengah nih banyak banget tombol. Ini bikin sendiri atau emang udah bawaan? Ini memang kita custom sendiri sih. Jadi tombol-tombol ini kita custom. Misalnya ini kan ada tanda lampunya hidup ya. Jadi indikatornya ini kapalnya yang sekarang ini tau, M825 ya. Nah, ini kalau kita misalnya, nah indikatornya dia hanya menandakan bahwa ini hidup gitu loh. Jadi kita tahu ini lagi hidup ya, di bawah kok ada apa hidup gitu loh. Jadi kita lebih memerhatikan gitu. Nah, ini navigation light kalau kita matiin dia ini. Gitu. Ini panel light kadang kalau kita nggak perlu kita matiin aja. Kalau malam kita perlu kita hidupin gitu. Nah, navigation ya kan. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang nih kayak aksesoris tambahan tapi benar-benar fungsional banget ya. Jadi bisa tahu nih apa yang lagi aktif di kapal ini secara keseluruhan. Bener. Terakhir nih Om, Sobat Kabaroto juga pasti perlu tahu estimasi nih. Kalau mungkin Sobat Kabaroto ada yang pengen bikin kapal sama Om, anggaplah dengan spek yang sama kayak gini nih. Range-nya dari berapa sampai berapa? Jadi kapal kita itu dari range mulai dari 4,2 sampai 4,2, 5, 6, terus 7,8, 10,5, 11 gitu, 11,70 gitu. Yang paling panjang yang pernah Om bikin? Paling panjang saya buat 12.
12. Iya. Ke depan ini mungkin saya banyak ada yang order sih 13. 13. Wah, keren banget. Makin Nah, kalau yang sekarang nih yang si Marin ini berapa nih panjangnya? ini panjangnya 895. 895. Tapi kurang lebih udah mendekati. Iya, 9 nah kalau pembulatan ke atas 9 meter ya dari ujung sampai ujung. Suzuki 2 kali 200 horsepower. Oke, 2 kali 200 horsepower ya. Iya. Nah, ini menarik banget. Tapi balik lagi nih Om, ngomong-ngomong soal harga nih, kalau misalkan yang mau bikin sama Om, kurang lebih budgetnya perlu siapin berapa nih untuk bikin spek yang sama? Nah, kadang itu sedikit ini ya, dia variasinya gimana ya. Oh. Nah, ini aksesoris ini kan semua tergantung customer. Oh ya, kalau Customernya pengennya apa? Oh, saya pengen yang simple gitu. Ah, ini lebih murah. Lebih murah. Gitu. Oh, saya pengen yang lebih canggih gitu. Lah, ini makin banyak, dia bisa lebih mahal. lebih mahal lagi ya. Nah, posisi kapal ini sih kurang lebih dengan tax ya, pajak kita kurang lebih di 2,8. Kalau yang 2,8 M tuh ya. Di Udah posisi siap ini. pakai. Iya. Nah, oke. Dengan semua audio dan apa kelengkapannya semua nanti kelengkapan. Audio tadi di tempat ini di bawah dari jok Di dalam cabinnya. Oh, di dalam bawah. cabinnya. Oh, oke. Di dalam cabin. Jadi kita pun nggak usah susah lagi pakai head unit ini Iya, itu iya. Bluetooth. Kita langsung aja. udah ada di dalam. Connect Jadi kita langsung. connect, tinggal di ini aja sih. Nah, seperti ini. Nah, kita Oh iya, ikutin. kalau ganti lagu. Nah, ini seperti agak Nah, ini cocok banget buat aktivitas party ini kalau yang kayak gini ya. iya, Jelas. tergantung Iya, customernya aja. kebutuhannya apa Iya, ya. benar. Gitu. Suaranya juga oke loh sob. Nih, jangan sangka ini jangan dipikir ini cuma kapal, soundnya nggak seberapa, tapi ini oke banget nih, nggak kalah sama mobil-mobil kontes nih kayaknya nih. Iya. Gitu. Gitu sob, kurang lebih estimasinya 2 miliaran. Nah, masalah buntutnya nih tergantung sobat Kabaroto nih ya Om, Iya. mau yang perfect banget atau mau yang lebih simpel atau mungkin yang lebih canggih, itu bisa disesuaikan sesuai dengan Benar, budget dan juga benar, kebutuhan benar. dari teman-teman semua. Oke Om, terima kasih banyak Terima kasih untuk banyak. informasinya. Ya. Sehat-sehat selalu, Siap. sukses. Siap. Oke, terima kasih. Thank you.